damai shalom. Kita akan mengikuti ibadah pemakaman almarhum Bapak Henry Peter Benjamin Putrohu. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pelepasan almarhum dari Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. 3. Pembacaan biodata almarhum. 4. Ibadah pemakaman di rumah duka. 5. Ibadah di tempat pemakaman. Dan yang ke-6, ibadah syukur di rumah duka. Selanjutnya kita akan mengikuti acara pelepasan almarhum Bapak Henry Peter Benjamin Putrohu dari Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Acara pelepasan jenazah almarhum Henry Peter B. Putrohu SHMH, status Purnawati pada Fakultas Hukum Universitas Patimura Timur. Hadirin disilakan berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, marilah kita mengheningkan cipta seraya mengadatkan doa mengiringi kepergian dari almarhum Bapak Yan Putrohu, dan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk. Pembacaan riwayat hidup masa bakti almarhum. Riwayat hidup masa bakti. Nama lengkap Henry P.B. Putrohu SHMH, NIP 1950 112198303101. Pangkat golongan pembina tingkat 1 4B. Jabatan Lektor Kepala. Tempat dan tanggal lahir Ambon 12 November 1950. Agama yang dianut Kristen Protestan. Unit kerja Fakultas Hukum Universitas Patimura. Status perkawinan, nikah pada tanggal 8 Juni 1984. Nama istri Veno Feva Patislano. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Jumlah anak 2 orang. Nama anak Domingos A. Putrohu, Margaret F. Putrohu. Riwayat pendidikan: menamatkan Sekolah Dasar Kristen Kulimeseng Ambon tahun 1962. Menamatkan Sekolah Menengah Pertama Kristen Ambon tahun 1966. Menamatkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambon tahun 1970. Menamatkan Sarjana S1 Fakultas Hukum pada Universitas Patimura tahun 1982. Menamatkan program Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Samratulangi tahun 2007. Riwayat kepangkatan: 1. Diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil golongan 3A terhitung mulai tanggal 1 Maret 1983 pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 2. Diangkat sebagai pegawai negeri sipil dalam pangkat penata muda asisten ahli media golongan ruang 3A terhitung mulai tanggal 1 September 1984 pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 3. Diangkat dalam pangkat penata muda tingkat 1 asisten ahli golongan ruang 3B terhitung mulai tanggal 1 April 1986 pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Diangkat dalam pangkat penata lektor media golongan ruang 3C terhitung mulai tanggal 1 April 1990 pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Diangkat dalam pangkat penata tingkat 1 lektor golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1993
pada Fakultas Hukum Universitas Patimura diangkat dalam pangkat pembina Lektor Kepala Golongan 24A terhitung mulai tanggal 1 April 1998 pada Fakultas Hukum Universitas Patimura diangkat dalam pangkat pembina tingkat 1 Lektor Kepala Golongan Ruang 4B terhitung mulai tanggal 1 April 2010 pada Fakultas Hukum Universitas Patimura diangkat dalam pangkat pengabdian pembina utama muda Golongan Ruang 4C terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015. Jabatan sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Patimura tahun 2008 sampai dengan 2012. Karya ilmiah 1. Tinjauan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan tahun 2006. 2. Tinjauan mengenai kemungkinan perluasan wilayah Laut Maluku tahun 2007. 3. Tinjauan terhadap hak gugat organisasi lingkungan hidup tahun 2008. 4. Tinjauan terhadap anggaran negara dan kebijakan fiskal tahun 2009. Pengabdian kepada masyarakat 1. Sebagai peserta seminar dampak pasca perjanjian Marino 1 dan 2 daerah konflik tahun 2008. 2. Sebagai tim pelaksana unit pengelola kuliah kerja nyata Universitas Patimura tahun 2007. 3. Sebagai tim penyusunan rancangan undang-undang kelautan beserta naskah akademiknya tahun 2004. 4. Sebagai tim konsultasi publik rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2003. Panitia khusus penataran dan seminar. 1. Sebagai panitia pengelola proyek pembangunan sarana dan prasarana kampus Fakultas Hukum Universitas Patimura tahun 2008. 2. Sebagai panitia Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura tahun 2008. 3. Sebagai panitia koordinator bidang studi Fakultas Hukum Universitas Patimura tahun 2005. 4. Sebagai panitia penyusunan peraturan akademik Fakultas Hukum Universitas Patimura tahun 2001. Almarhum Henry P.B. Puturuhu SHMH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 11 WIB di Rumah Sakit Tentara Dr. J. Ala Tumeter Ambon dalam usia 69 tahun 10 bulan 5 hari. Demikian riwayat hidup masa bakti almarhum Henry P.B. Puturuhu SHMH selama hidupnya kepada negara, bangsa, alma mater, keluarga. Ambon, 19 September 2020 atas nama Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Yance Cipta Budi SHMH, NIP 19610141988031002. Kata-kata pelepasan Rektor Universitas Patimura. Sidang pertemuan yang diberkati Tuhan, Pak Rektor izinkanlah saya sebelum membacakan kata-kata pelepasan, saya akan membawakan sebuah pujian untuk yang terakhir untuk Bapak Yang dan Mama Yang serta anak. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, oh Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, oh Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Keluarga besar Putu Patiswano yang berduka yang saya kasihi, hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya pada kesempatan ini atas nama pimpinan Universitas beserta seluruh keluarga besar Universitas Patimura untuk menyampaikan rasa duka cita yang dalam bagi keluarga besar Putu Patiswano atas dipanggil ulang almarhum Henry Peter Bernard Putu SHMH menghadap Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami memberikan penghormatan serta penghargaan yang tinggi kepada almarhum untuk semua dedikasi, pengabdian serta jasa-jasa almarhum bagi lembaga Universitas Patimura selaku dosen yang telah bekerja dalam tugas sampai purna bakti. Tentu telah banyak pengabdian serta dedikasi yang almarhum berikan dan diteruskan kepada kami semua sivitas akademika dan pegawai Universitas Patimura, khususnya Fakultas Hukum Universitas Patimura. Berbagai capaian Universitas Patimura tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi semua sivitas, baik dosen maupun pegawai termasuk almarhum. Almarhum adalah seorang yang selalu siap mempertahankan dan memajukan universitas dalam rentang waktu yang penuh amanah. Almarhum telah mendedikasikan seluruh karya dan karsa yang akan tercatat dalam memori kami dan sejarah universitas ini. Kenyataan itulah yang membuat almarhum dan kita semua diharapkan menjadi panutan bagi generasi penerus universitas ini. Almarhum adalah pribadi yang bersahaja, pribadi sederhana yang memiliki keuletan dalam bekerja, tekun dan bertanggung jawab, dan itu yang harus menjadi teladan kita semua. Terima kasih untuk semua dedikasi, pengabdian serta jasa untuk turut serta mengembangkan Universitas Patimura. Terima kasih dan penghargaan yang tulus pula kami sampaikan kepada keluarga besar Putu Patiswano, khususnya istri dan anak-anak yang telah mendukung almarhum selama hidupnya
dalam pengabdian bagi Universitas Patimura. Atas nama keluarga besar Universitas Patimura, kami menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan dan kelemahan yang telah dilakukan selama almarhum mengabdi pada Universitas Patimura. Kami mendoakan keluarga yang ditinggalkan, istri, dan anak-anak selalu diberkati dan dilindungi Tuhan dalam menapaki hari-hari kehidupan selanjutnya. Universitas Patimura patut berterima kasih kepada keluarga besar Putu Patislano karena telah merelakan almarhum untuk mengabdi bagi Universitas Patimura. Selama jalan orang terkasih, selama jalan almarhum, selama jalan Papen, Universitas Patimura akan selalu mengenang jasa dan pengabdiannya. Ambon 19 September 2020, Rektor Tertanda Profesor Dr. M.J. Satyeno SH.LB. Dengan demikian, acara pelepasan jenazah almarhum Henry Peter B. Putruhu SH.MH status Purnabakti pada Fakultas Hukum Universitas Patimura dinyatakan selesai. Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura disilakan kembali ke tempat. Jauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan mendengarkan biodata almarhum Bapak Henry Peter Benjamin Putruhu yang akan dibacakan oleh Majelis Bertugas. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Praksis Kota Ambon, Jemaat Sejahtera. Biodata almarhum, nama Henry Peter Benjamin Putruhu, tempat tanggal lahir Ambon 12 November 1950. Almarhum meninggal pada hari Kamis 17 September 2020 pukul 11 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dr. Ratu Medan Ambon dalam usia 69 tahun 10 bulan 5 hari. Almarhum meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak, 1 orang menantu, 2 orang cucu serta 3 orang saudara. Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat GPR Sejahtera menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya suami, papa, opa, saudara kami tercinta, Henry Peter Benjamin Putruhu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan iman. Demikian biodata almarhum. Ambon 19 September 2020. Majelis Jemaat Pendeta Yepureng MTH Ketua
Penatua PW Adidari, Sekretaris. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dapatkah bunga yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah pemakaman. Ibadah ini akan dilayani oleh pendeta Ibu Ine Permonia. Sidang pergabungan yang terkasih, saya silakan berdiri. Dan kita akan memulai ibadah pemakaman ini dengan kita bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 457 pada bait yang ketiga. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Ialah yang menjadikan kita dan almarhum Henry Peter Benjamin Putruhu menurut gambarnya, dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin ya amin. Haleluya. Nas pembimbing kita dari Ayub pasal 1 ayat 21d. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kembali silakan duduk. Saya silakan paduan suara keluarga besar Putruhu untuk mempersembahkan pujiannya.
terima kasih untuk persembahan pujiannya. Coba kita menyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 457 pada bait yang ketiga. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku. Secara berbalasan kita mengucapkan pengakuan dan harapan di tengah-tengah duka cita ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan pengakuan dan harapan kami. Betapa Engkaulah Allah Tuhan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu ini dan selamanya. Kita kidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 453 pada bait yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu. Secara berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara Majelis Jemaat GPM Sejahtera, paduan suara perempuan sejahtera, paduan suara sektor 1. Kita silakan yang pertama. Kurangkai air mataku jadi permata, kau bakal hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang.
Paduan Suara Perempuan Sejahtera, silakan. Sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, kini saatnya kami akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang keempat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Di tengah-tengah kedukaan kami ada dalam kebersamaan di saat ini. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Allah. Oleh sebab itu kami mengundang Bapa, mari berkati kami semua dengan seluruh kekuatan pemberian-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, akan menjadi berkat sukacita bagi keluarga yang ditinggalkan. Berfirman ya Allah, karena kami siap mendengar apa kata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sidang pergabungan yang terkasih, Ibu Veno, Rivo dan keluarga, Enca, keluarga besar Putra Bupati Silano. Bagi kita semua, apalagi ketika kita mendengarkan biodata tadi yang disampaikan oleh Fakultas Hukum Unpati, tempat di mana beliau berkarya dan mengabdi. Bapak Hem, kita mau bilang bahwa orang yang luar biasa. Karena kondisi, karena penyakit, dan termasuk beliau sakit cukup lama. Dalam pergumulan, Ibu Veno sebagai istri dan anak-anak cucu, bahkan ditopang oleh kami para pelayan dan seluruh keluarga besar sektor 1, bahkan jemaat KPM Sejahtera, kami percaya sungguh bahwa perjuangan dan pergumulan Bu Veno
cukup luar biasa bagi penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh almarhum suami terkasih Bapak Hen. Dan ketika pada hari Kamis tanggal 17 September beliau meninggal dalam usia 69 tahun 10 bulan, itu pertanda bahwa sudah selesailah seluruh aktivitas hidupnya di tengah-tengah dunia ini, ketika Tuhan memberi kesempatan untuknya berkarya bagi Fakultas Hukum Empati dalam tanggung jawab sebagai seorang warga negara dan bangsa. Banyak hal telah beliau sumbangkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan berjemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang penyair, dia menulis seperti begini: ada saat ketika kita menangis, dan saat lain juga kita akan tertawa. Tapi sebaliknya juga, ada saat di mana kita tertawa, saatnya juga kita akan menangis. Dari kata-kata yang saya katakan, saya mencuplik dari seorang syair ini. Dia mau mengatakan kepada kita semua, terutama kepada keluarga yang berduka, menangis dan tertawa itu hal yang sehat dan normal. Dan memang tidak selamanya semua orang itu dia tertawa terus. Nanti orang kita ketemu orang gila. Dan tidak selamanya orang itu dia menangis terus. Tapi menangis dan tertawa itu adalah hal yang normal dan biasa dan sehat, yang memang dialami oleh kita semua tanpa terkecuali siapapun kita. Manusia yang mati ketika saatnya Tuhan akan memanggil kita, dan saat itu juga kita akan pergi dan meninggalkan dunia, tempat di mana kita hidup, kita berkarya, kita mengabdi, kita melakukan segala aktivitas yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Yang cuma satu ayat, khotbah di bukit, ayat 4 dari Matius 5, Yesus mengatakan bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang disebut juga yang akan berbahagia. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bukan hanya cuma Tuhan peduli, tapi Tuhan terlibat bersama-sama dengan kita karena janjinya penghiburan yang sejati. Bukan penghiburan yang setengah-setengah atau setengah, tapi sejati, sesungguhnya akan kita miliki. Kepahitan, kedukaan yang sementara dialami oleh Ibu Beno, Rivo dan keluarga Enja, keluarga besar Putra Bupati Selangor. Maut yang tidak sempat hadir karena kondisi COVID, sehingga kita juga mengalami keterbatasan. Tapi lewat banyak hal, lewat media massa, lewat HP mungkin juga, mereka telah memberikan penghiburan kepada yang ditinggalkan. Dan terbukti kita semua boleh hadir di saat ini dan banyak orang hadir. Dan saya tidak bisa memperkirakan ketika kalau saya ada COVID, pasti orang hadir juga lebih banyak seperti yang terjadi di hari ini. Tapi karena COVID, almarhum Bapak Hen, maupun juga kepada yang ditinggalkan, Mama Nen, Revi dan keluarga, Enca, bahkan seluruh keluarga besar Putruhu Pati Silando. Keluarga berduka mengalami kedukacitaan yang pahit ini, yang mendalam ini, dan memang saatnya juga kita akan mengalami hal yang sama. Tapi kita punya pengharapan yang kuat, yang teguh, yang kokoh, bahwa Yesus Kristus akan memberikan hiburan yang abadi. Karena itu, Rivo dan keluarga Enca, keluarga besar Putra Bupati Silando, mari kita dengan berbesar hati almarhum sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan hak juga untuk memberi kepada kita. Karena itu mari kita akan dihiburkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya silakan berdiri. Dan marilah kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sejarah ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang meninggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Allah,
yang menderita di bawah bintang putih 100, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga daripada mendalam naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kejadian kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut paduan suara pensiunan Dispenda Provinsi Maluku, dilanjutkan dengan paduan suara Fakultas Hukum Unpati, setelah itu solo dari Ibu Helen Tita, dan juga paduan suara Dharma Wanita Fakultas Hukum, dan setelah itu juga paduan suara keluarga Kursepuni Tapilatu. Saya silakan. Sa
Tuhan